Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Menu kali ini saya akan memasak daging sapi ya teman-teman ya. Dan kali ini untuk memasak daging sapinya kita masak yang simple aja, tapi rasanya pastinya enak ya teman-teman ya. Gak usah repot-repot nyiapin santan atau apa bumbu yang ribet-ribet. Kita masak dagingnya dengan cara yang mudah, bumbu yang sederhana, tapi dijamin rasanya pastinya enak banget. Nah, nggak usah berlama-lama ya ceritanya, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Karena menunya kali ini saya mau masak daging sapi, jadi di sini sudah saya siapkan 350 gram daging sapi yang udah direbus ya teman-teman ya. Ini udah empuk, udah siap kita olah, udah siap kita masak, buat kita jadikan masakan apapun bisa ya teman-teman ya. Nah, sebelum dimasak, ini daging sapi yang udah direbus ini langkah pertama, kita akan potong-potong terlebih dahulu ya. Sekarang kita potong-potong dulu untuk daging sapinya ya teman-teman ya. Nah karena ini kan daging sapinya udah direbus jadi lebih mudah untuk memotongnya ya teman-teman ya. Ini bisa dipotong kecil-kecil, mau dipotong tipis-tipis, dipotong kotak-kotak juga bisa untuk memotong daging sapinya ini. Disesuaikan saja dengan selera ya. Biasanya kan kalau kita mau memasak daging itu harus persediaan bumbunya harus banyak, terus macamnya juga banyak ya teman-teman ya. Tapi kali ini saya mau masak daging sapinya ini bumbunya nggak banyak teman-teman ya. Nggak banyak, simple dan juga ini cepet memasaknya. Tapi rasanya ini benar-benar enak banget teman-teman ya. Jadi nggak usah takut lagi kalau udah ketemu daging di hadapan kita. Kita masak dengan cara seperti ini tuh udah enak banget pastinya. Setelah dagingnya sudah selesai kita potong-potong, selanjutnya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya, di sini saya gunakan 3 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, 6 buah cabai merah, kemudian 2 butir kemiri. Untuk semua bumbunya ini akan saya ulek kasar saja, saya akan ulek manual ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman ingin menghaluskan bumbunya ini hingga benar-benar halus, silakan teman-teman gunakan chopper, bisa juga di blender ya untuk menghaluskan bumbunya. Kemudian saya juga akan gunakan satu buah bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini akan saya iris-iris saja ya teman-teman ya. Di sini untuk bawang bombaynya saya belah menjadi dua dulu. Selanjutnya ini tinggal saya iris-iris. Selanjutnya kita panaskan dulu secukupnya minyak untuk menumis bumbunya ya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang bombay yang sudah kita iris-iris tadi. Kita akan tumis dulu untuk bawang bombaynya ya teman-teman ya. Kita tumis dulu untuk bawang bombaynya ini hingga sedikit layu saja. Setelah bawang bombaynya sudah sedikit layu, selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita ulek kasar tadi atau yang sudah kita haluskan. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu sebentar ya teman-teman ya. Setelah diaduk-aduk sebentar, kemudian kita masukkan satu jempol lengkuas yang sudah digeprek, kemudian 2 lembar daun jeruk. Selanjutnya kita tumis kembali ya, untuk bumbunya ini kita tumis hingga benar-benar harum dan matang. Kita tumis dulu untuk bumbunya ini hingga benar-benar harum dan matang ya teman-teman ya. Kita tumis sambil terus kita aduk-aduk. Kita gunakan api kecil saja ya teman-teman ya, supaya bumbunya ini benar-benar matang sempurna dan tidak mudah gosong pastinya. Setelah bumbunya sudah benar-benar harum dan matang, selanjutnya di sini akan saya tambahkan secukupnya air ya teman-teman ya. Kita bisa gunakan air biasa ataupun bisa juga menggunakan air kaldu dari rebusan daging sapinya tadi. Kemudian kita tambahkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, seperempat sendok teh lada bubuk, kemudian 1 sendok makan kecap manis. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu ya teman-teman ya, supaya ke semua bumbu ini bisa benar-benar tercampur rata. Setelah diaduk-aduk dan semua bumbunya ini sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan daging sapi yang sudah kita potong-potong tadi ya.
Selanjutnya kita aduk-aduk ya teman-teman ya, supaya bumbunya ini tercampur rata dengan daging sapi yang udah kita potong-potong tadi. Setelah diaduk-aduk, selanjutnya ini tinggal kita masak ya teman-teman ya. Kita masak hingga kuahnya ini menyusut atau airnya ini menyusut, hingga bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam daging sapinya. Sesekali sambil kita aduk-aduk ya teman-teman ya, supaya bumbunya ini bisa benar-benar meresap ke dalam daging sapi yang udah kita rebus tadi. Selanjutnya tinggal kita masak kembali ya teman-teman ya. Kita masak lagi hingga kuahnya ini benar-benar menyusut atau nanti tinggal sedikit. Nah ini ketika airnya tinggal sedikit ya teman-teman ya, udah benar-benar menyusut, tapi ini tidak terlalu kering. Jika teman-teman ingin memasak dagingnya hingga benar-benar kering juga boleh, silakan dimasak kembali hingga kuahnya ini habis ya teman-teman ya. Nah selanjutnya tinggal kita koreksi rasa. Jika masih ada rasa yang kurang pas di lidah teman-teman, kurang asin, kurang gurih, ataupun kurang manis, silakan ditambahkan saja bumbunya sesuai dengan selera ya teman-teman ya. Tapi jika rasanya sudah pas, sudah enak, udah oke banget, sekarang tinggal kita matikan saja api kompornya. Selanjutnya, oseng daging pedas manisnya sudah bisa dipindahkan ke piring saji ya. Ini dia hasilnya, oseng daging sapi pedas manis sudah siap untuk dihidangkan. Oseng daging sapi pedas manis ini rasanya enak banget ya teman-teman ya. Apalagi dinikmati bersama nasi putih yang masih hangat. Ini pastinya enak banget. Sensasi rasa pedas, manis, dan gurih dari oseng daging sapinya ini benar-benar mantep teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya stok daging sapi di freezer, jangan dianggurin gitu aja ya teman-teman ya. Jangan pusing-pusing mikirin bumbu yang susah, yang banyak, ataupun yang ribet-ribet. Kita masak aja daging sapinya dengan cara seperti ini. Pastinya ini gampang banget, mudah banget, dan rasanya ini pasti tidak mengecewakan. Demikian video kali ini, oseng daging sapi pedas manis dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.